3 naratif terkuat untuk sisa bull run tahun 2024 hingga 2025. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Tanpa banyak omong, hari ini kita akan membahas 3 naratif terkuat bagi saya untuk beberapa bulan ke depan pada sisa waktu bull run kali ini kawan-kawan. Dan juga ada sekitar 4 narasi ekstra yang saya rasa dapat bermain juga, namun dengan peluang yang lebih kecil dibandingkan dengan 3 naratif terkuat bagi saya. Kita bahas dari yang pertama, ada yang namanya base season. Mungkin teman-teman semua tahu di mana Ethereum sekarang hidup dalam layer 2-nya, ada Arbitrum, ada Optimism, dan sebagainya. Tapi saya sangat bullish sekali pada satu layer 2, namanya adalah Base, ataupun miliknya Coinbase. Mengapa saya sangat bullish sekali? Kita akan breakdown dari 3 aspek. Peluang akan terjadinya Base Season, berikutnya kekuatannya akan sekuat apa, dan juga durasinya, apakah akan long lasting, ataupun hanya sebentar saja. Semua naratif akan kita tinjau dengan 3 parameter yang sama kawan-kawan. Oke. Kita mulai dari peluang kawan-kawan. Bagi saya ini tinggi sekali untuk peluang terjadinya base season. Karena apa? Karena berbagai macam trigger yang akan terjadi kawan-kawan. Kita akan bahas juga nanti trigger. Apa itu trigger? Jikalau hal ini terjadi, saya sangat yakin sekali base season akan terjadi. Berikutnya beberapa opini ataupun tesis terkait mengapa base season akan terjadi. Peluang terjadinya base season sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena adanya Ethereum ETF. Sama seperti Bitcoin ketika awal ETF, mungkin tidak terlalu naik harganya, tapi setelah itu meledak luar biasa kawan-kawan. Berikutnya mungkin Anda juga pernah melihat rotasi ke base sebelumnya dan itu sangat masif sekali kawan-kawan, betul-betul besar sekali, dan base ini memiliki karakteristik yang mirip dengan Solana kalau saya lihat kawan-kawan. Lebih fokusnya ke sosial ataupun ke unique use case yang sudah tersegmentasi. Walaupun TVL base untuk DeFi tidak terlalu besar, tidak sebesar Arbitrum ataupun Optimism, tapi saya sangat yakin sekali base ini memiliki segmentasi yang sangat mirip dengan Solana. Jadi orang dengan sangat nyaman pindah dari Solana menuju base kawan-kawan. Berikutnya untuk kekuatannya, saya sangat yakin ini akan sangat kuat sekali sama seperti sebelumnya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan di base, kawan-kawan. Meme coin juga berbeda warnanya dengan Solana. Ini memberikan playground baru untuk orang-orang. Berikutnya untuk durasinya, saya tidak yakin durasinya akan bertahan lama. Mengapa? Karena akan terjadi fragmentasi dengan Arbitrum dan juga Optimism, kawan-kawan. Jadi mungkin betul layer 2 Ethereum akan naik banyak, tapi ada banyak layer 2. Ingat, ada Arbitrum, ada yang baru nanti seperti Starknet, zkSync, dan sebagainya. Jadi resiko untuk base season ini adalah fragmentasi antara layer 2 yang lain. Triggernya sama, yang pertama Ethereum ETF, berikutnya peluncuran CBBTC, di mana Qwei Kiao, salah satu idola saya, menyebutkan ini akan menjadi pertarungan antara Solana versus Base, kawan-kawan. Dia merupakan orang yang sangat OG sekali, salah satu orang yang bullish ke Wave ketika awal launching dan sebagainya. Berikutnya data on-chain terbaik, secara transaksi dan sebagainya Anda boleh cek, Base menjadi penopang dari Ethereum sekarang. Berikutnya produknya unik kawan-kawan, yang saya sebutkan tadi. Berikutnya, Base ini milik Amerika, globalis, dan juga saya sangat yakin sekali ada kekuatan yang besar di balik Coinbase. Untuk resikonya, fragmentasi tadi, berikutnya belum ada DeFi juara di sana yang dapat mengguide TVL agar tetap di sana, mungkin ada. Tapi itu hanya DEX kawan-kawan, Aerodrome. Berikutnya, layer 1 yang bersinar lainnya seperti Sui, Phantom, dan sebagainya, ini resiko juga untuk Base karena money flow terbatas ya. Berikutnya, Ethereum tidak bersinar, walaupun saya tidak yakin terkait resiko yang terakhir ini. Berikutnya, narasi kedua adalah Bitcoin ekosistem kawan-kawan. Mungkin teman-teman semua tahu Bitcoin DeFi, Bitcoin meme, Bitcoin NFT, Bitcoin Metaverse, dan sebagainya. Untuk peluang terjadinya narasi ini adalah bagi saya sangat tinggi sekali, bahkan dapat lebih tinggi dibandingkan dengan Base, tapi kekuatannya mungkin tidak akan terlalu kuat. Mengapa? Karena tidak banyak hal yang dapat Anda lakukan di dalam Bitcoin DeFi ini. Durasinya juga akan panjang saya rasa kawan-kawan, namun tidak sepanjang base season karena tidak banyak hal yang dapat Anda lakukan pada Bitcoin DeFi. Untuk hal yang triggernya ada beberapa, misalnya upgrade besar Bitcoin seperti Taproot dan juga Opcat. Ini akan merubah Bitcoin kawan-kawan, bayangkan Bitcoin mendapatkan upgrade software sehingga dia dapat melakukan banyak hal. Ini akan men-trigger narasi Bitcoin ekosistem. Berikutnya development besar secara on-chain ataupun layer 1 dan juga off-chain pada layer 2 sidechain seperti Babylon dan sebagainya. Betul-betul masif sekali kawan-kawan pada beberapa bulan terakhir. Dan ini berita yang underground. Berikutnya isu ekonomi keamanan Bitcoin. Klasik kawan-kawan, dengan berkembangnya Bitcoin ekosistem akan membantu penambahan revenue para miner. Berikutnya harga Bitcoin all time high. Semua mata menuju Bitcoin. Semua orang melihat Bitcoin sebagai aset kelas dunia. Jikalau ada DeFi ataupun ada ekosistem di sana, pasti akan dianggap juga sebagai sesuatu kelas dunia. Berikutnya komunitas Bitcoin bukanlah jitters seperti komunitas Solana kawan-kawan. Jadi pada maxi semua kawan-kawan ya, orang-orang yang memiliki conviction tinggi di sana.
Resikonya apa? Yang pertama, belum banyak hal yang bisa dilakukan, belum banyak hal yang bisa dieksplor di ekosistem Bitcoin bagi saya pribadi. Berikutnya, fee akan meningkat dengan sangat drastis sekali dan mungkin akan menghambat perkembangan dari narasi ini. Berikutnya, ghost chain, terutama seperti sidechain seperti Babylon, Stacks, saya sangat ragu sekali ini akan sustain. Bagi saya kemungkinan besar ini akan menjadi ghost chain, kawan-kawan. Jujur-jujuran saja. Berikutnya, broken and slow. Broken dan sangat lambat sekali, kawan-kawan, untuk chain di Bitcoin ini. Jadi mungkin ini adalah beberapa konsiderasi untuk kalian melihat narasi Bitcoin ekosistem. Berikutnya, narasi ketiga yang saya sangat yakin sekali adalah meme coin dengan peluang tertinggi di sini, kekuatan terkuat juga dan juga durasi terpanjang, kawan-kawan. Kalau saya lihat secara pribadi, kawan-kawan, meme coin menjadi seperti layer 1 pada cycle sebelumnya dan ini menjadi suatu culture, menjadi sebuah produk gambling yang baru, kawan-kawan ya. Jadi ini lebih ke suatu culture. Apa itu culture ataupun budaya? Orang tidak akan melihat lagi apa alasan dia melakukan hal ini, tapi dia tetap melakukan hal ini, kawan-kawan. Saya rasa meme coin sudah menjadi culture kuat sekali di dunia kripto. Ini akan terus kuat hingga akhir bull market, kawan-kawan. Bahkan pada saat bear market sekalipun. Apa saja yang dapat men-trigger narasi ini terus berlanjut? Yang pertama, Solana terbang. Solana adalah the home of meme coin. Jikalau ini terbang, ini akan men-trigger kembali kepanasan narasi meme coin. Berikutnya, money flow ke Base juga. Base dianggap sebagai the home of meme coin yang kedua setelah Solana. Berikutnya, ada meme di atas 1 billion market cap yang terbang kembali seperti PP, Popcat, dan sebagainya. Kalau mereka perform kembali, terbang kembali, itu akan menjadi kepercayaan diri baru lagi, refresh lagi untuk para penganut meme coin. Berikutnya, WIF all time high juga kuat sekali karena WIF adalah perubahan paradigma yang betul-betul signifikan pada cycle kali ini, kawan-kawan. Sebelum WIF dan sesudah WIF bagi saya, psikologis orang, cara bermain orang di kripto sangat berbeda sekali. Berikutnya ada jenis meme baru misalnya NFT, berikutnya aneh-aneh lah, kawan-kawan ya. Ini sangat merefresh narasi meme coin. Berikutnya resiko apa? Kebangkitan altcoin mungkin akan menjadi sedikit diversifikasi orang-orang untuk kembali lagi ke dalam altcoin. Berikutnya terlalu banyak meme dan hanya sedikit sekali meme yang akan survive setelah dip kali ini, kawan-kawan. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Berikutnya untuk narasi tambahan bagi saya ada social fi di sini, di mana peluang terjadinya sangat kecil sekali sebetulnya, tapi kekuatannya akan sangat besar jika ini terjadi. Dan juga durasinya tidak terlalu lama, kawan-kawan, medium saja. Tapi ingat, peluangnya tidak terlalu besar di sini, kawan-kawan, walaupun ada peluang. Apa yang dapat men-trigger narasi ini? Yang pertama mungkin sama seperti yang kemarin, kebebasan berpendapat orang sudah mulai dijegal dan sebagainya. Ini akan memicu narasi decentralized social media. Berikutnya, jikalau mereka dikasih insentif dalam bersosial media, itu akan menjadi nilai plus ya. Kita main Instagram, Twitter, segala macam nggak dapat uang. Kalau sampai kita nanti main sosial media dapat uang, ini akan menjadi sesuatu yang besar sekali dan juga menarik banyak orang. Berikutnya, Base Season, karena sekarang banyak sekali aplikasi di Base yang fokusnya ke social fi. Misalnya Warpcaster, Frentech, dan juga sebagainya. Berikutnya muncul satu aplikasi super yang berhasil mendobrak Web2, kawan-kawan. Misalnya ada Warpcaster, Frentech, atau misalnya Only One dari Solana. Resikonya apa? Tidak ada spotlight di narasi ini, kawan-kawan. Karena ini masih betul-betul mencari spotlight narasi ini, belum mendapatkan spotlight. Berikutnya narasi kedua adalah Chinese narrative. Mungkin teman-teman semua juga tahu terkait narasi ini. Peluang terjadinya cukup besar karena ada banyak cerita dan juga pernah terjadi beberapa kali secara random ketika bull run kali ini. Bahkan ketika bear market, kawan-kawan. Kekuatannya tapi saya cukup yakin tidak akan besar dan juga durasi tidak akan lama, kawan-kawan. Saya sudah mengamati beberapa Chinese narrative dan inilah yang terjadi, kawan-kawan. Kekuatan tidak seberapa dan juga durasi sangat cepat sekali. Apa yang dapat men-trigger? China unban crypto ataupun China membebaskan kripto lagi. Ini akan men-trigger, saya sangat yakin sekali. Berikutnya beberapa kali muncul secara tiba-tiba dan juga ada beberapa kabal besar Cina yang mempom-pom harga suatu token Cina. Itu akan men-trigger narasi China juga, kawan-kawan. Berikutnya Tron dan juga Bitcoin DeFi ini sangat dipenuhi oleh kabal China. Dan juga Justin Sun dengan Tronnya, meme coinnya, mungkin akan menghidupkan juga narasi China lagi, kawan-kawan. Untuk resikonya tidak akan long lasting dan juga sulit ditradingkan. Karena apa? Karena alpha yang ada ataupun China ini lebih hidup dalam suatu bubble kalau saya lihat. Jadi untuk alpha yang ada, berikutnya trading, mereka yang betul-betul paham, kawan-kawan. Hidup dalam bubble mereka sendiri, kita akan sangat sulit mengikuti pace dari narasi ini. Oke, berikutnya untuk narasi berikutnya adalah Ton ataupun blockchain miliknya Telegram. Untuk peluang terjadinya cukup besar tapi medium saya rasa, kekuatannya lumayan dan juga durasinya long lasting sekali. Mengapa? Karena jika Anda lihat harga dari Ton ini tidak masuk akal sekali, terbang terus bahkan diam-diam dia memasuki top 10 besar kripto. Sangat aneh sekali bagi saya, kawan-kawan. Padahal nggak terlalu rame, kawan-kawan, blockchainnya. Berikutnya ownernya sangat kaya sekali dan juga Telegram secara aplikasi growth-nya sangat baik sekali. Dan dia memberikan banyak insentif besar seperti Not, berikutnya Dox, dan sebagainya. Ini akan memancing banyak orang, terutama kalian tahu sendiri, kaum airdropper. Berikutnya, untuk resikonya belum ada unique use case-nya, ataupun belum ada segmentasi pasarnya.
Insentif juga tidak akan menjadi solusi long term, hanya short term saja. Berikutnya layer satu lain yang lebih canggih seperti Sui, berikutnya Phantom dan segala macam. Belum ada killer project di Ton kawan-kawan. Tapi saya sangat yakin sekali Anda harus patut pantau ketat ekosistem Ton karena harganya naik terus kawan-kawan. Dan saya rasa Telegram sangat dekat sekali dengan adopsi massal. Dia memiliki banyak infrastruktur yang dapat mempenetrasi kripto kepada banyak orang dengan sangat mudah sekali kawan-kawan. Mungkin nanti use case-nya akan menjadi tap-tap atau misalnya play to earn kembali, tap to earn kembali, ataupun segala macam. Saya rasa kawan-kawan. Oke, berikutnya narasi terakhir yang mungkin bermain adalah decentralized science kawan-kawan, di mana peluangnya sangat kecil sekali, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Mengapa? Karena narasi ini belum pernah berjalan dengan sempurna. Baru pernah mengalami wave 1, saya rasa kawan-kawan. Jadi, ini kekuatannya akan sangat besar sekali jika terjadi, dan peluangnya tapi sangat kecil sekali. Dan durasi juga sangat kecil sekali saya rasa kawan-kawan ya. Tapi kekuatan sangat besar sekali, ingat di sini kawan-kawan. Nah, apa untuk hal yang dapat men-trigger narasi ini? Yang pertama adalah TZ ataupun pendiri dari Binance sebelumnya sangat bullish sekali terkait narasi ini. Jikalau dia nanti lepas dari penjara, saya sangat yakin sekali dia akan mulai menggaung-gaungkan project ini lagi kawan-kawan. Berikutnya Binance Lab juga banyak invest di decentralized science. Berikutnya dunia setelah post AGI ataupun jikalau Anda tahu AI akan berkembang dengan sangat masif, mungkin akan beralih ke sains bagian biologi kembali kawan-kawan. Kita akan mengevolusi manusia secara biologis menjadi semakin panjang hidupnya, anti penyakit dan segala macam. Kalau saya lihat trennya seperti itu kawan-kawan. Berikutnya, in real life, money flow juga sedang ke science yang berfokus ke biologi. Jikalau Anda cek kawan-kawan ya, shifting dari fisika ke biologi sekarang. Berikutnya, tren ke depan, dan juga jikalau RSC dan juga AXGT all time high, ini akan men-trigger kembali narasi decentralized science. Karena kedua koin ini adalah koin pilar dari narasi decentralized science. Untuk resikonya adalah tidak mendapatkan spotlight dan juga masih jelek semua projectnya, kecuali RSC jikalau saya lihat kawan-kawan ya. Buatan dari Brian Armstrong, dan dia akan menjadi GitHub versi decentralized science kawan-kawan. Bagi saya, jikalau Anda ingin bermain narasi yang peluangnya kecil, silahkan bermain di alpha. Tapi jikalau bermain di narasi yang peluangnya sudah besar, silahkan Anda mencari topik-topik yang akan terjadi di masa depan kawan-kawan ya. Strong fundamental. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.